Hello everybody and welcome ya. Di episode kali ini ya kita podcastan bareng msrhardtobuild.com recording on the go. Yoman ya. Kali ini kita akan membahas speaker. Let's get it. Speaker ya. Kenapa sih harus punya speaker ya? Kenapa speaker itu dibutuhkan? Bukannya pakai headphone itu aja udah cukup sih? Kenapa headphone atau headset aja nggak cukup ya? Ya, kenapa headphone, headset, IM itu nggak cukup? Nah, kalau kita melakukan mixing nih atau edit audio. Nah, kalau pakai headphone, headset untuk dengerin detailnya oke. Yeah. Tapi untuk merepresentasikan itu suara yang akan muncul oleh audiens atau penonton nanti itu kurang cukup. Ya karena kan suara yang diproduksi gitu kan nanti kan akan didengarkan terakhirnya nanti di speaker. Ya, betul sekali. Ya, baik itu speaker smartphone, baik itu speaker TV, laptop. Nah, itu. Walaupun renyah ya. Iya. Speaker laptop gitu. Terus. Nah, itu nanti kita bisa merepresentasikan suara yang kita produksi itu ke audiens itu suaranya gimana sih. Nah, gitu. Kita perlu pakai yang namanya speaker. Dan speaker ini macam-macam banyak. Beberapa produser mereka koleksi speaker, bahkan speaker ada speaker Bluetooth, nggak cuma speaker monitor speaker flat aja. Speaker murah juga ada itu. gitu ya, ada. Karena di dunia ini nggak ada speaker yang flat. Telinga manusia aja beda-beda barangkali frekuensi responnya kayak gitu. Apa? Signature juga dengerin signature juga gitu. Ada yang seneng suara yang ngebass gitu, ada juga yang kalau gitu. Kalau denger suara ngebass itu pusing. Nah, contohnya saya kalau denger suara yang ngebass itu cenderung pusing. Iya, Makanya saya sering pakainya kalau untuk dengerin musik atau apa, seringnya pakai yang IEM yang dia itu signaturenya dia lebih ke treble sama mid. Iya, berarti gitu. itu tapi bukannya seperti itu kalau suara vokal cewek itu bakal agak tajam gitu ya? Nggak masalah. Tapi tergantung. Kebetulan asal jangan pusing aja kan. Kebetulan aku seneng sama vokal cewek. Ya, kan sak nyaman nih gitu kan. Iya. Ya kan kalau Anda sendiri tidak nyaman, bagaimana saya? Apalagi kok dengerin lama-lama. Iya. Nah, kalau speaker sendiri itu juga bisa membuat kita melihat atau mendengar suara itu lebih stereo imagingnya lebih baik ketimbang menggunakan headphone. Walaupun seperti yang tak bahas di channelku, headphone sendiri yang dengan spesifikasi tertentu, dengan spesifikasi teknis tertentu, mereka punya stereo imaging yang baik. Tapi bagaimanapun juga speaker lebih unggul. Itu tadi. Iya, itu walaupun kalian menggunakan headphone yang open back. Yes. Ya, tetap beda karena kan ada jarak antara kuping sama sumber suara. Sumber suara, betul. Kayak gitu. Jadi speaker tuh perlu ya, perlu. Walaupun mungkin speaker kalian murah-murah. Betul. Contoh merek Tut, gitu ya. Bahkan mungkin kita juga perlu yang namanya speaker mono itu tadi. Iya, mono. Karena belum tentu suara yang kita mixing atau edit di speaker stereo atau di headphone ya stereo itu udah bagus, tapi belum tentu di speaker mono kayak speaker HP itu bagus. Betul. Tapi bisa jadi yang kita mixing menggunakan speaker mono udah bagus dan speaker stereo bagus itu biasanya sudah bagus kayak gitu. Kira-kira di channelmu tuh bakal ada penjelasan tentang mono mixing nggak nanti? Mono mixing pakai headphone. Iya. Kalau mono mixing mending pakai speaker langsung. Malah langsung speaker ya mono mixing ya. Karena kalau pakai headphone ya masih kanan kiri. Iya betul juga sih ya. Langsung aja ditaruh di depan muka gitu ya. Nah, solusi yang paling praktis adalah ekspor audionya, masukin ke HP, puter di HP. Nah, itu solusi paling praktis. Karena rata-rata HP itu mono rata-rata. Speaker ya. Speaker itu kan ada dua jenis tuh. Ya kan? Active speaker ataupun passive speaker. Nah, kira-kira dengan budget yang sama, orang mau beli speaker nih. Aku harus beli apa? Gitu. Nah, kalau budget relatif ya, karena speaker pasif itu yang murah juga ada, yang mahal juga ada, yang aktif pun yang murah juga ada, yang mahal juga ada. Sama-sama sejutaan deh. Ya,
Cuman ada satu yang saya garis bawahi untuk antara speaker pasif dan speaker aktif, yaitu adalah kebutuhan perangkatnya. Kalau speaker aktif itu dia sudah ada suplai daya tersendiri. Kalau speaker pasif dia belum ada suplai daya, maka dia harus butuh yang namanya amplifier. Jadi kalau mau beli speaker yang pasif pasti beli ampli itu juga. Kita harus dipikirin ya, beda dengan speaker aktif yang sudah built-in amplifier, tetapi apa yang dikeluarkan speaker aktif itu kan tidak bisa diubah. Ya, betul sekali. Karena sudah built-in amplifier. Beda dengan pasif speaker. Nah, terus kemudian speaker aktif biasanya itu dari pabriknya sudah di boost atau mungkin dinaikkan di frekuensi tertentu supaya sesuai selera ya. Iya, kalau sekarang kan di pasaran Indonesia ini paling banyak ini kan senang yang ngebass. Enggak cuma di Indonesia sih, di luar negeri juga. Rata-rata manusia seneng yang ngebass gitu, makanya tuh dinaikin di frekuensi bassnya. Nanti ada embel-embel super bass, clear bass, apalagi gitu ya, bahasa marketingnya seperti itu. Iya, bahasa marketingnya, padahal itu cuma bass boost. Nah itu bass boost kayak gitu. Nah jadi kalau untuk pemula ya kan, karena kan di channel gue ini masih bahasnya pemula-pemula nih, ya kan. Semua masih pemula gitu kan. Adobe Audition masih dasar, semua masih dasar. Nah, buat yang baru mulai. Nah, yang buat lebih cocok mana? Buat baru mulai saya sarankan mungkin speaker pasif. Justru pasif langsung ya. Pasif. Nah, kenapa? Karena ketika kita pakai speaker pasif, ini modular antara ampli dan speaker terpisah. Jika suatu saat kita mau ganti signature suaranya, kita bisa beli speaker baru, upgrade mungkin, atau mungkin beli ampli baru, atau mungkin seperti di yang saya punya ya, itu saya menggunakan ampli yang ada graphic equalizernya, di mana saya bisa mengatur ini langsung EQing, langsung saya simulasikan. Oh, kalau speaker misalkan speaker jenangan, istilahnya apa ya? Ya speaker yang biasa bukan speaker jenangan tuh kayak speaker yang bisa dipakai buat dangdutan gitu. Nah, saya simulasikan mungkin kita naikkan di bagian bassnya gitu. Mungkin mid-nya juga biar agak kayak gitu. Nah, biasanya speaker jenangan tuh high-nya itu kan tajam banget, kadang-kadang menusuk gitu. Jadi suara-suara biduan. Nah, kayak gitu. Langsung nusuk ke telinga. Ada graphic equalizernya bisa disimulasikan sendiri, kita mau pakai speaker yang karakternya gimana sih kayak gitu. Atau mungkin kita bisa upgrade dengan ampli yang lebih bagus lagi, ampli yang menggunakan preamp tube atau yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk pemula saya sarankan seperti itu. Jadi tidak menggunakan speaker aktif. Nah soal ini sekarang kan, ini kan kita sudah bahas aktif dan pasif nih. Nah, kalau yang baru mulai nih kan, misalkan untuk produksi musik ataupun editing film, ya kan, itu artinya butuh yang frekuensi responnya paling tidak mirip kayak headphone flat. Arahnya ke situ. Nah, kira-kira ngaruh nggak sih ukuran subwoofer sama treble dari sebuah speaker? Apakah harus ada standar tertentu supaya untuk mencari suara yang karakternya mirip? Apa itu jangan-jangan lebih ke brand base? Tergantung manufaktur dan tergantung telinga kalian juga. Karena frekuensi respon telinga manusia kan beda-beda. Ada yang dia tuh mengalami loss hearing di frekuensi tertentu kayak gitu, tapi nggak sadar gitu. Kalau kita lihat kan, kalau di artis-artis yang udah papan atas kan, mereka udah custom in ear monitor. Itu disesuaikan dengan frekuensi respon telinga mereka. Bahkan makanya, itu bentuk telinganya juga udah sesuai kan. Makanya harganya bisa mahal banget. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya nggak terlalu ngaruh tuh ukuran subwoofernya, treble-nya berapa, tapi tergantung kuping. Milihnya kuping aja berarti ya. Jadi misalkan kalian biasa mendengarkan musik tertentu, misalnya musik akustik, kalian biasa dengar seperti itu suaranya, maka cari speaker yang sekira-kira outputnya suaranya sebisa mungkin realistik dengan kehidupan hari-hari gitu. Sama lah, jadi nggak terlalu di boost bagian tertentu. Terlalu digitize gitu suaranya gitu. Ya artinya kan kalau kita kayak misalkan tadi akustik nih, ngomong akustik, kita dengar teman kita main gitar gitu kan, akustikan gitu, berarti nanti kurang lebih di speaker tuh paling tidak arahnya ke situ. Iya, arahnya ke situ. Artinya kan
sesuai dengan realita yang kita alami sehari-hari. Tidak ada perubahan yang terlalu transformatif, Ya. begitulah istilahnya. Nah kayak gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu memilih speaker ya. Dan tentu saja kalau bisa itu harus memang punya speaker ya. Nah terakhir mana sih yang lebih duluan, harus punya speaker atau punya headphone dulu? Kalau aku pribadi, pribadi. Kenapa dia bilang aku pribadi? Tahu gak kenapa? Berdasarkan pengalaman. Ini karena banyak perdebatan ini masalah ini nih. Harus punya speaker dulu, harus punya headphone dulu. Mana duluan? Nah, tiap audio engineer itu mereka punya kebiasaan ketika diproduksi itu kebiasaan masing-masing. Ada yang 80% mereka itu menggunakan headphone, ada yang 80% menggunakan speaker. Nah, ini banyak banget perbedaan, tergantung referensi masing-masing lah. Itu tadi. Oh ya, satu lagi mungkin saran dari saya untuk memilih speaker yang pasif, kalau bisa flat. Jadi nanti karakternya bisa disesuaikan gitu aja kan? Karakternya bisa disesuaikan. Tapi kalau seumpamanya budget tidak mencukupi, ya beli yang ada dulu nggak masalah. Iya, seperti itu ya jadi ya. Yes. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan ya yang sudah kita bahas tadi tentang speaker, itu kalian bisa komentar aja di bawah. Oke, semoga bermanfaat. Saya MSR, hardware.com. Dan gue kalau dulu Latif ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terus berkarya.